update dan upgrade gitu. Kalau kita nggak upgrade dan upgrade diri kita sendiri ya memang pasti kalah. Topiknya kali ini kita yaitu proses atau hasil. Maksudnya mana duluan gitu? Atau mana yang lebih penting? Dua-duanya lah, proses atau hasil. Nah, gue nanya Ko Semi dulu nih. Ini lebih prioritas yang mana nih, proses apa hasil? Kalau gue nggak jawab, gue nggak enak juga. Tapi kalau gue sih ke proses. Kalau gue harus menjawab secara ininya ya proses. Karena gue menghargai proses. Tapi dua hal itu, proses sama hasil itu kayak yin yang gitu. Nggak bisa dipisahin satu sama lain. Kalau orang yang berpikir proses hasil lebih penting, itu biasanya orang mikirnya mau menang, mau berhasil gitu. Cuman kenapa jadi proses juga penting adalah lu mau menang dan mau berhasil dengan cara yang baik. Lu nggak mau dianggap kayak lu curang, menghalalkan segala cara, makanya proses gitu. Kalau ngomongin ini ya ujung-ujungnya ya hasil kan. Mau prosesnya bagaimanapun ya hasilnya. Misalnya berdarah-darah tapi ternyata gagal, bisa juga, nggak jaminan juga proses lu bagus, hasil lu bagus gitu. Karena aku pernah dengar dari orang ya orang sekitar gue nggak butuh proses lu, gue butuh hasil lu aja, karena gue mau lihat hasil lu kayak gimana. Biasanya kalau sudah kelelahan dengan proses, bisa jadi kayak gitu. Kalau misal kata lagi terburu-buru atau misal kata butuh cepat, ya gitu. Bukan menghalalkan segala cara, tapi tetap ada etika ya. Ya tapi kadang bisa juga begitu, kayak udah deh, gue butuh hasilnya aja deh sekarang, udah terlalu lama, biasanya gitu. Duh. Kalau dari gue ya, gue sih milih hasil sih gue. Kenapa? Soalnya kan pasti kan kita kan hidup pasti kan punya tujuan tuh. Emang dari proses dulu. Proses itu kan jatuhnya kan naik turun. Misalnya kita mau bikin bisnis nih, ya tujuan lu apa? Orang juga kebanyakan kan pasti ngelihatnya hasil lu dulu, baru proses lu. Mereka nggak terlalu mentingin tentang proses lu. Misalnya kita tadi lu bilang berdarah-darah, mereka mana mau tahu misalnya kita punya perusahaan udah gede. Wah ini orang hebat ya udah punya perusahaan gede. Main dukun bilangnya. Bisa mulut-mulutin jahat kan bisa juga ngomong kayak gitu. Mereka mana mau tahu prosesnya gimana. Yang penting udah lihat depan mata, wih ini perusahaan gede ya, ini orang hebat ya. Nah, tapi kan itu kayak apa, orang yang ibaratkan udah santai, udah enak hidupnya tuh cuma mau tuh hasil doang, karena hasil itu yang membuat orang itu kalau lu tuh layak dipakai karena hasil lu bagus. Gue tuh gak butuh proses lu karena gue gak butuh dapur lu ibaratkan. Nah itu menurut lu gimana tuh, kayak hal tanggapan orang seperti itu? Menurut gue ada benarnya juga. Karena kalau tingkatnya gampangnya gini deh. Hasil atau proses menghalalkan segala cara atau mendapatkan dengan cara apapun. Kenapa kita di Asia yang paling ininya gimana? Misalnya Jepang. Karena dia kuncinya Jepang apa? Disiplin. Nomor satu itu menjaga kualitas dan segala macam, ketat banget. Iya. Tapi selebih itu kurang kan gitu. Lihat Amerika, kenapa maju? Ya apapun caranya, kalau mereka udah punya mau, jadi. Dari militer kayak dari mulai lobby kayak spionase segala macam, judulnya jadi. Gitu loh. Jadi sebenarnya tetap yang balik gue bilang yin yang gitu. Dua-duanya pasti penting. Kadang orang kalau misal kata udah deh gue tutup kuping lah, gue nggak mau denger alasan segala macam. Iya. Tapi kalau misal kata gue percaya kalau orang itu baik atau ada rasa leadership atau apa gitu kan, empati, simpati, pasti dia mau denger. Lu berhasil mencapai ini caranya gimana ya? Gini. Oh, salah. Lain kali jangan pakai cara seperti itu dong. Gitu loh. Lu bisa dapet kaya dari mana? Iya, saingan gue sikat-sikatin semua, yang gue mati-matiin. Jangan. Mereka juga punya keluarga.
nggak cuma lu doang yang punya keluarga, kan begitu. Lain kali nggak boleh kayak gitu, itu bikin nama rusak, gini ya mungkin. Tapi kalau misalnya kita lagi perang, ya sikat semua, gitu. Tergantung kondisi. Makanya kan ada kayak pemimpin. Pemimpin baik dalam masa damai, belum tentu baik dalam masa perang. Pemimpin masa perang juga sama, belum tentu cocok kalau di masa lagi santai-santai gitu. Kondisional gitu. Kalau menurut gua bernyangkut paut ya sama tadi kuliah dan kerja ya, karena di kuliah itu butuh proses, Iya. yaitu butuh hasil. Nah, kuliah peduli setan sama hasil kalau gue bilang. Ya. Kalau lu kerjain tugas, lu mau nyontek kek, mau apa kek, dosen lu kan nggak peduli. Judulnya jawaban lu sesuai sama mau dia, pasti nilai lu bagus. Lu bisa datang ke kuliahan, mau lu sakit kek, mau lu apa kek, mau lu baru ribut sama orang tua lu, mau lu lagi patah hati kek, nggak peduli. Judulnya lu harus datang, kan begitu. Jadi dia nggak butuh proses. Mau lu masih kuliah, gua dulu kuliah, gua nyontek. Kenapa? Kalau misal kata gua nggak nyontek, nilai gua nggak bagus. Udah nyontek aja nilai gua masih nggak bagus. Gitu. Jadi karena apa? Usaha nggak dipandang gitu. Belum tentu dipandang lah gitu. Tapi memang betul hasil tidak akan mengkhianati usaha. Jadi proses bisa mengkhianati hasil. Ya, bisa juga. Belum tentu kok lu kerja keras banting tulang segala macam lu sukses, belum tentu. Banyak hal untuk bikin sukses. Gua ya. Banyak orang kenapa melihat hasil itu karena orang itu cuma pengen tahu pastinya aja. Kalau orang melihat hasilnya bagus itu pasti prosesnya bagus. Dan itu tidak peduli yang tadi bilang bagaimana cara dia berprosesnya. Menghalalkan segala cara. Bagaimana orang yang selalu mendapatkan hasil yang bagus itu, bagaimana cara orang penasaran bagaimana cara mengungkapkan nih si dapurnya orang yang melakukan proses itu. Ya mau nggak mau ada yang namanya knowledge sharing. Dalam artian misalnya ranking 1 terus, apa sih, gimana sih? Ya, dia buka, oh dia emang belajar, oh mungkin sebelum belajar dia selalu minum jus wortel gitu loh. Kalau misal kata bikin usaha, kok berhasil? Ya dia bikin seminar, webinar sekarang atau apa, talk show gitu loh. Oh ada yang penasaran, oh kenapa kok bisa maju? Oh ya soalnya begini. Dulu gua nggak langsung begini loh, dulu gua begini. Dari situ orang makin respect sama hasil yang dicapai. Biasanya begitu. Sama juga ada cewek cantik, tiba-tiba naik Ferrari misalnya gitu. Jadi pertanyaan nggak loh, kok pulangnya malam? Kok cantik terus? Oh jual diri kali nih. Kan begitu. Tapi kan kalau misal kata lu deket atau lu pengen tahu untuk lu bisa sukses juga, pasti kan lu ajak cerita, ajak lu ngobrol. Boleh nggak ada waktu nggak bentar mau ngobrol dong? Oh iya kok kamu kayaknya sukses gitu. Apa sih kuncinya gitu? Oh begini. Gitu. Ya bisa jadi bener simpenan bosnya, bisa jadi apa gitu kan. Tapi kan kalau misal kata lu punya rasa keingintahuan, pakailah rasa keingintahuan itu buat Belajar. hasil yang bagus. Iya, meningkatkan lu punya kualitas. Jangan cuma buat nyinyir doang, buat apa? Nah, pertanyaan lagi nih, menurut lu dari yang tadi itu kok mungkin nggak proses itu bisa menjadikan suatu persaingan orang? Ngerti? Makanya mungkin aja. Tapi kemungkinannya berapa besar? Sama-sama gue kasih tahu semua orang nih misal kata nih. Cara untuk kaya, kerja keras, kerja cerdas, ikhlas, disiplin. Semua orang satu dunia kayaknya tahu deh ini semua nih. Itu proses kan? Enggak, iya cara gue nih misalnya. Belum tentu kan semua orang juga sukses. Belum tentu keempat itu dilakuin kan? Belum tentu juga. Kita kasih tahu nih cara bikin brownies kukus. Enak, bisa dijual.
Semua orang punya nih misalnya rice cooker atau punya kukusan. Dari 1.000 orang yang nonton, dari 1.000 orang yang tahu, berapa sih yang bikin bisnisnya? Tahu pun deh cara bikin browniesnya. Teknik pemasarannya belum tentu ngerti. Jadi buat gua, kalau gua ya kayak nggak pelit ilmu gitu, nggak pelit gua kasih tahu aja, sharing ceritanya caranya begini. Belum tentu juga lu kerjain kok, belum tentu juga lu berhasil. Dan kalau ternyata berhasil, udah rezekinya dia. Dan kalau gue kalah sama gara-gara ada orang gue kasih, berarti salahnya di gue. Kenapa gue nggak memperbaiki diri terus? Berarti ilmu gue cuman, misalnya gue punya ilmu 10, kan nggak 10-10-nya gue kasih dong. Iya. Pasti gue sharing misalkan ada 8. Sisa 3 nih, 8 ini mereka lagi belajar, gue harusnya nambah lagi, 8 lagi. Update dan upgrade. Gitu. Kalau kita nggak upgrade dan upgrade diri kita sendiri ya memang pasti kalah. Koren dong, tanya dong. Oh iya. Ini pertanyaan buat Koren nih. Tadi kan gue denger lu jadinya hasil ya. Iya. Berarti lu orang egois tuh. Enggak juga sih. Kok Kenapa jadi? bisa dibilang egois? Kan ibaratnya kan hasil itu lu punya tujuan loh. Hasil itu lu punya tujuan. Lu mau kemana? Tujuan lu kayak tadi gue bilang, lu mau bangun bisnis, itu tujuan lu. Proses itu yang lu lalui itu misalnya naik turun, misalnya lu gagal, lu ubah cara pola pikir lu ubah teknik cara melakukannya. Itu kan semua proses. Proses dilakuin itu buat apa? Buat menuju ke hasil kan? Menurut lu, orang di lingkungan lu yang pengen lebih tahu tuh dari diri lu tuh apa? Proses tuh apa hasil dari lu? Mungkin sih hasil. Sesuai Mungkin dengan hasil. jawaban lu ya? Iya, mungkin hasil. Ujung-ujungnya bakal ke hasil lagi. Sampai Mungkin lu- ke proses, untuk ke proses mungkin beberapa udah ada yang nanya, lu sebenarnya ngapain sih Kor segala macam. Teman gue udah ada beberapa nanya, beberapa doang yang nanya. penasaran. Iya, karena penasaran. Jadi lu gak memandang proses lu berarti ya? Maksudnya dalam arti memandang proses? Ya temen lu kan nanya, Mm-mm. lu bisa gini, gitu. Oh, gue jelasin proses gue kenapa gue misalnya kayak gue buat koncoku, kenapa gue bisa itu ya apa harga dari ASMK segini untuk orang kalangan middle high segini. Ya gue bilang, gue tujuan gue buat itu nantinya bakal gue putar lagi uangnya dari pendapatan dari orang yang beli produk gue dari orang middle high, gue bakal gue putar ke orang yang middle low. Sebenarnya ujung-ujungnya uang itu gue putar, nggak gue pakai. Gitu dulu. Oke, Oke. thank you. Setiap manusia pasti punya masanya. Waktu eranya Koren mungkin umur 17 tahun, 18 tahun, kerja pasti buat cari duit. Belum bisa tuh duit cari dia tuh belum bisa. Ketika dia udah profesional, jadi barista profesional misal kata gitu, atau jadi marketing profesional, duit yang nyari dia.